Robert mau dilanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya? Terima kasih juga Pak Ibnu atas kesempatannya. Sama Pak Solihin. For all, anak-anak sudah mulai memperlihatkan bakatnya belum nih? Yang pertama musik tuh udah suka ya, dia ikut les piano sama nyanyi. Terus yang kedua juga dia nggak ikut les tapi dia udah senang. Tapi yang pertama tuh tiba-tiba tiba-tiba dia mogok nggak mau les piano lagi sama nggak mau les nyanyi lagi. Bapaknya broken heart waktu itu. Terus udah gitu akhirnya Baby mikir kenapa kak kok nggak mau lagi dia sedih ya. Karena kenapa tiba-tiba nggak suka musik? Enggak sih sebenarnya dia bosan, dia nggak suka diajarin mungkin dia nggak suka klasik gitu ya. Mungkin ada masalah di tempat lesnya jadi dia lagi break. Tapi sekarang bikin video nyanyi, bikin video dance, bikin video gimnastik. Yang kedua juga kayak gitu. Yang kedua kalau ditanya cita-citanya mau apa, dia mau jadi singer, dancer, presenter, sama pemain sinetron. Jadi empat-empatnya diborong. Tapi yang menonjol belum ada ya, Le. Maksudnya namanya anak-anak pasti seneng seni lah. Di sekolah tuh nilainya yang paling tinggi kakaknya itu memang seni. Seni, berarti udah ada bakat, orang tua tugasnya adalah menyupport dan menyemangati ya. Betul. Iya benar Ber. Memfasilitasi gitu Benar kan. Ber. Nah, sekarang keluarga besar Kang Arman dan Teh Dewi, apakah sudah terlihat Keluarga anaknya? kecil kita mah. Di musik sih sebenarnya dia alhamdulillah ya termasuk yang lumayan lah. Saya pikir jangan disia-siakan pemberian dari Allah ya. Betul, gitu kan. betul. Nyanyi juga bagus suaranya, terus baru persembahan di sekolahnya diajak gitu kan. Cuman kayaknya passionnya dia sih ke itu ya, ke gambar. Lukis. Malah dia terakhir minta izin sama kita kalau Naja kerja di apa sih? Ada masih SMP tapi dia ngomongnya udah animator dia. kerja Pengen kalau jadi animator. Wih, jadi keren. animator boleh ya gitu. Keren Ya banget. boleh lah apapun itu kita bilang gitu. Jadi didorong terus ya. Sampai mana waktu itu ngedorongnya udah sampai ke mana? Lumayan lah sampai RW 5 gitu. Jauhan ntar kalau dorong. Ya diikutin lah kemauan anak. Iya, betul. Kayak anak gua si Ferdi kan sekarang lagi mancing senengnya. Gua dorong aja. Aja jatuh. Silakan Andre. Ya, buat pasangan BM, BM, banyak Baby maunya. Mesya. Keren black market. Pernah mengalami hampir kehilangan anak saat liburan waktu di Disneyland waktu itu ya. Oh iya pernah. Pernah gue. Mungkin boleh berbagi dengan Di kita Hongkong, apa resepnya supaya anak itu tidak Hilang. Kok resep anak tidak hilang? Tips gitu. Kira-kira. Bisa Paling ketahuan. pengalamannya sih sebenarnya bukan cuma di Disneyland doang, Dre. Waktu itu pernah juga di liburan. Pokoknya setiap liburan tuh pasti ada momen kehilangan anak. Waktu itu di Legoland juga pernah dia masuk lift. Jadi liftnya rusak, Oh, iya, dia iya, naik iya, masuk duluan. Liftnya ketutup, dia naik sendiri. Yang paling kecil lagi, anak yang kecil. Terus waktu di Disneyland di Hong Kong juga gitu. Anak yang kecil juga yang kedua itu. Jadi dia tuh memang apa ya, dia tuh terlalu pede anaknya, terlalu berani. Jadi kalau dia terpisah dari orang tuanya dia nggak panik, dia enjoy aja sendiri ketawa, dia seru-seruan sendiri. Malah orang tuanya yang panik ya. Orang tuanya panik, tapi untungnya waktu itu cepat ditemuin. Kebetulan waktu itu lagi liburan bareng temen juga. Terus akhirnya ditemuin sama teman kita itu digendong gitu. Nih anak lo, pokoknya meleng dikit tuh pasti hilang. Lagi lihat-lihat baju, Lui mana? Lui mana? Lui. Dia lagi di keranjang, asik sendiri keranjang ini. Keranjang Belanja. baju. Oh, di Australia itu ya. Dia ngumpet di bawah meja. Tapi dia nggak Gue nyari-nyari. cari-cari, dia masuk box. Masuk box. Jadi dia memang Mana sering- ketahuan ya kita ya nyarinya. Berarti Dia harus pakai sering- gelang itu, Nah, gelang yang rantai. akhirnya, tapi nggak dirantet lah. Ada. Akhirnya aku nggak rantai. Jadi akhirnya setelah kita next liburan, jadi aku pakein gelangnya itu pakai nama karena yang kecil kan dia belum bisa sebutin email orang tuanya apa, misalnya keluar negeri ditanya pakai bahasa Inggris kan dia bingung. Jadi ditulisin lah di gelang itu email orang tua, nama orang tua sama nama dia, gitu. Terus udah gitu selalu bener-bener pelajaran banget. Masuk lift harus orang dewasa dulu baru anak-anak karena kita nggak pernah tahu liftnya itu lagi trouble tiba-tiba nutup sendiri gitu kan. Dia Terus masuk lift jadi sendiri, benar-benar dipencet sendiri. liburan Naik lah selanjutnya udah. kita Panik ini gua. banyak pelajaran lah. Pelajaran ya. Jadi tips hari ini adalah ketika kita berjalan-jalan ke luar negeri,
bawalah Ismail, ya. Itu yang tadi. Apa? Oh, email. Email. Biar ketahuan Oh, Ismail. sama Email atau nomor Orang, ya. telepon. Name tag lah ya, Nah, name tag name ya. tag. Terus Ya. atau enggak kasih tahu anaknya juga bikin kesepakatan kalau terpisah, cari tempat yang udah terakhir kita kunjungin kemana. Atau enggak cari security yang pakai seragam, terus kasih tahu I lost my parents gitu kan. Pokoknya bikin kesepakatan tiap liburan. Tapi kalau di Jakarta untungnya nggak pernah hilang. berarti yang jelas harus orang tua dulu ya, apapun mau masuk lift, Iya, mau iya, makan, iya. Betul. mau restoran. Dan bikin kesepakatan juga dulu. orang tuanya masuk lift, anaknya Anaknya tetap ketinggalan. Berarti setuju sama Teh Dewi harus pakai rantai. Nggak tega aku mah, nggak tega. Ada ya kan kalau di luar Ada, negeri ya? ada, Ada ada. anaknya hilang-hilang. Tapi aku nggak tega. Daripada hilang-hilang mulu. Waktu Waktu itu saya waktu ke Hongkong juga malah saya yang dirantai sama anak saya. Karena dia saya suka sering berontak. nyerang. Jadi saya waktu ke Hongkong jadi saya begini lah. Gitu. Beda. Tapi udah banyak pelajaran yang diambil ya. Berarti berhati-hatilah dalam berliburan ya. Iya, Ya. betul sekali. Di sini aja. Ada apa lagi? Mas Saswi. Mas Saswi Oh, ada handphonenya di situ. Ada ini kan kabel. Wireless. Ada kabel. Wireless. intercom. Bluetooth.